barulah muncul informasi bahwa posisi Deputi Gubernur BI ini sudah kosong karena Yuda Agung yang menempati posisi Deputi Gubernur saat ini, salah satu Deputi Gubernur, itu mengundurkan diri gitu. Nah, tapi ternyata gitu ya, resign-nya ini bukan full resign ya, tapi ternyata tukar guling dan itu sudah dibenarkan sama Menkyu Purbaya gitu. Kalau akan terjadi tukar guling begitu. Ada kebijakan untuk pemerintah ini bisa menarik sisa surplus BI sebelum diaudit. Nah, Biasanya nggak kayak gitu kan? biasanya nggak seperti itu. Apakah jangan-jangan kita menduga ya, ketika Thomas ditugaskan untuk masuk ke Bank Indonesia itu supaya dia bisa mengelola devisa ini untuk mendukung program-program pemerintah nih. Artinya memang ini kayaknya pemerintah tuh ngincer Bank Indonesia dari berbagai sisi nih. Halo, balik lagi dijelasin dong bareng gue Ida Rahma. Gue Praga Utama. Gue memang Cesar. Dan saya Andre Vanda Putra. Kita mau jelasin apa guys hari ini? Tentu saja, kalau awal tahun itu biasanya bursa transfer musim dingin. Perpindahan personel. Tapi bukan sepak bola yang kita bicarain. Apa tuh? Apa tuh? Purbaya FC. Sebelum ke situ, kita mau ngasih tahu dulu nih buat kalian yang mau mendukung jurnalisme berkualitas, kalian bisa berlangganan Tempo Plus. Buat kamu yang pengen baca laporan Tempo, bisa klik link di deskripsi. Ingat, jangan baca dan jangan menyebarkan konten bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Ngerti ya? Balik lagi ke Purbaya FC. Jadi gimana nih? Ya ini tiba-tiba aja nih awal pekan kan. Walaupun ini sebenarnya gosipnya kita udah dengar udah agak lama ya. Betul. Dari Desember ya? Enggak, ini udah agak lama kita dengar. Tapi akhirnya kejadian juga nih. Sudah here we go ya. Udah here we go ini. Istana. Betul. Here we go, pertukaran pemain. Ini kayaknya kayak tukar guling gitu ya. Jadi ada personil dari Kementerian Keuangan pindah ke BI, dari BI pindah ke Kementerian Keuangan. Siapa itu? Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, siapa tuh dua orang itu? Langsung aja kita sebut. Dari Kementerian Keuangan ada Thomas Jiwandono. Posisinya apa ini? Striker apa? Wakil Menteri Keuangan. Dia ya? Wakil Menteri Keuangan ya. Oke. Dia dioper ke Bank Indonesia sebagai Deputi Gubernur. Sementara dari Bank Indonesia ada Yuda Agung dari Deputi Gubernur, dioper ke Kementerian Keuangan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Yuda Agung ini katanya sudah resign sejak 13 Januari kan? Oke. Ini BTW masih calon kan? Wes, saya kira udah jadi. Ini dia. Ini ada ceritanya, Go. Gimana tuh, Bang? Nantilah kita ceritain. Oke. Ini kita mau bahas dulu sebenarnya posisi-posisi mereka ini sebenarnya kayak gimana gitu ya. Jadi kan terakhir itu yang kita dengar memang Thomas itu udah beberapa kali ikut rapat Dewan Gubernur, tapi ini kan Betul. mewakili Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang memang ada kewenangan gitu ya untuk ikut rapat Dewan Gubernur meskipun tanpa suara untuk voting Oke. di sana. Ini juga sempat ramai karena ini di luar kebiasaan ya. Betul, Pada masa Sri Mulyani tidak pernah dia mewakilkan orangnya untuk ikut rapat Dewan Gubernur ya. nggak pernah. Jadi ya kita udah diskusi dengan banyak orang dan ya termasuk di lingkungan Bank Indonesia dan kita juga nanya sebenarnya ini wajar nggak sih kalau misalnya di rapat-rapat Dewan Gubernur ini Menteri Keuangan mengirimkan orangnya meskipun menurut undang-undang boleh gitu ya. Dan narasumber-narasumber ini mengatakan bahwa ini di luar kewajaran. Lu juga tahu kan, Go? Ya. Nah, makanya akhirnya ketika ini Thomas ikutan, ya terutama yang kita pantau itu kalau nggak salah di akhir tahun ya, itu Thomas ikut, jadi banyak spekulasi. Oh, jangan-jangan ini lagi dipersiapkan gitu ya, kayak ya lu mantau-mantau dulu lah gitu sebelum Ngintip-ngintip dipindahin. dulu ya. Ngintip-ngintip dulu sebelum lu nanti bertugas di sana, kurang lebih begitu. Tapi spekulasi itu hingga pergantian tahun sebenarnya tidak pernah kejadian. Sampai akhirnya pas Senin kemarin itu ya udah banyak tuh diskusinya rame bahwa Thomas Jiwandono akan ikut fit and proper test atau ya uji kelayakan di DPR untuk mengisi posisi sebagai Deputi Gubernur BI. Gak lama setelah ada isu itu, barulah muncul informasi bahwa posisi Deputi Gubernur BI ini sudah kosong
karena Yuda Agung yang menempati posisi Deputi Gubernur saat ini, salah satu Deputi Gubernur, itu mengundurkan diri gitu. Oh, mengundurkan diri ya, bukan dia pensiun. Masa jabatan dia itu habis di tahun ini 2006, sekitar Agustus atau September lah gitu. Kenapa mundur ya? Nah, ini jadi pertanyaan nggak? Diawali dengan tadi ya, ada kabar bahwa ada Deputi Gubernur BI yaitu Yuda Agung yang mengundurkan diri. Pertama kali yang mengonfirmasi ini Kemensesnek ya, Prasetyo Hadi Mensesnek yang mengkonfirmasi kabar ini gitu. Dan kemudian di hari itu juga Bank Indonesia mengeluarkan statement resmi membenarkan ada DG yang mengundurkan diri yaitu Yuda Agung per 13 Januari. Tadi udah disebut juga. Nah, inilah kemudian yang memicu gitu ya, harus ada pengganti nih. Nah, tapi ternyata gitu ya, resign-nya ini bukan full resign ya, tapi ternyata tukar guling dan itu sudah dibenarkan sama Menkyu Purbaya gitu. Kalau akan terjadi tukar guling begitu. Walaupun dia bilang bukan dia yang menugaskan ya, tanya aja ke yang nugasin ini. Betul. Sebentar, ini kan kalau tadi ya Wakil Menteri Keuangan ke BI, dia harus lewat proses fit and proper test. Betul. Dan sebetulnya kan ada 3 calon. Iya. Maksudnya kenapa dia, kalau misalnya udah pasti nih tukar guling, kenapa masih harus ada fit and proper test gitu? Nah, ini kita juga udah coba tanyain ya. Jadi sebenarnya memang kalau lihat undang-undang BI itu untuk menjadi deputi gubernur itu syaratnya setidaknya ada minimal 3 calon gitu yang harus di fit and proper sama DPR. Nah, selain Thomas gitu ya, ada 2 orang lainnya itu dari internal BI. Ya, jadi ada Pak Diki, kemudian ada juga Pak Solihin M. Juhro. Ini semua internal dari BI gitu. Nah, Semuanya asisten gubernur betul. Ya? Nah, ini nanti mereka di FPT. Cuman kita juga dengar ya info dari sumber-sumber kita. Ya ini mah ibaratnya pemain figuran aja gitu. Ini juga Mamang nih yang ngejar Ketua Komisi 11 ya, Miss Bahun ke DPR untuk nanya langsung ya. Gimana Mang? Jadi memang kemarin itu pas pertama kali isu ini mencuat ya, kita tongkrongin tentu DPR ya, karena yang akan melakukan fit and proper test itu adalah DPR. Gua sama Revan sama lu juga kan. Nah, kita tongkrongin di DPR yang pertama kali keluar kan Purbaya habis rapat. Jadi pagi itu di hari Senin ada rapat KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang anggotanya antara lain Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan, terus Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Betul. Ramanya lama banget tuh ya emang ya. Lama. Dia kan masuk jam 10. Kita menduga tuh Juhur udah beres lah gitu. Tapi kenyataannya itu bablas sampai menjelang asar. Ya, jam 4 ya. Yes. Dan itu tertutup rapatnya. Rapatnya tertutup. Jadi kita tidak tahu ya apa di dalam situ apa yang dibicarakan, apakah membicarakan ini juga, nah kita nggak tahu ya. Nah, begitu keluar ya banyak yang mewawancarai Purbaya, ada juga yang mengejar Ketua Komisi Keuangan, yaitu Miss Bakun. Ya, ini dari fraksi Partai Golkar. Nah, Miss Bakun waktu ditanya ya membenarkan gitu ya bahwa ada pencalonan Thomas Jiwandono dan 2 calon lainnya. Awalnya dia belum menyebutkan lah ya, karena dia buru-buru mau ke Badan Musyawarah. Betul. Untuk membicarakan FPT ini kan. Betul. Nah, jadi diawali dengan adanya surpres, surat presiden, surat dari betul. Prabowo ke pimpinan DPR meminta FPT 3 nama itu gitu ya Mang ya? Betul. Nah, tapi belum ketika kita nanya, dia sudah mengkonfirmasi panjang lebar bicara soal kapabilitas Thomas Jiwandono gitu ya. Di situ gue agak tergelitik juga. Ini kan calon ada 3 nih. Kok lu ngomongin Thomas terus, kayak bakal kejadian aja dia. Atau mungkin sudah di-endorse gitu. Mungkin sekaligus mengklarifikasi ya, karena setelah ramai isu ini mencuat, langsung banyak kritik dari publik yang menyoroti status dari Thomas Jiwandono ini adalah ponakan dari presiden itu sendiri. Dan mempertanyakan kapabilitasnya. Kapabilitasnya. Nah, tapi kan kalau misalnya ada 3 calon, ya seharusnya ya sebagai DPR yang akan melakukan fit and proper test, ya 3 inilah yang disampaikan gitu kan. Tapi ini dari awal ditanya sudah menjelaskan soal Thomas. Akhirnya gua nanya, Pak, ini kan calonnya ada 3. Kalau Bapak bilang keunggulannya Pak Thomas, berarti dia yang sebenarnya kandidat kuat ya. Nah, tahu sendiri kan, akhirnya enggak. Ini saya kenal sama ketiga calon ini gitu. Tapi nanti ya akan diputuskan dengan keputusan politik dalam
rapat komisi 11. Nih, gue sempat nyeletuk tuh voting ya Pak mekanismenya. Dia bilang musyawarah mufakat. Jadi ya kita tinggal menunggu ya sebenarnya. Kalau kayak gini kan sebenarnya kandidat kuatnya udah kelihatan siapa gitu ya. Apalagi ya Thomas ini sudah dipersiapkan dari ya wakil menteri gitu untuk dia dipindahkan ke sini. Apalagi skemanya kita udah dengar akan terguling. Tapi dari info yang beredar, ini juga dari sejak tahun lalu ya. Sebetulnya kan yang mau diganti itu gubernur Bank Indonesianya, bukan deputinya gitu. Nah ini gimana nih? Oke. Nah, gue Ida tuh ya main cerita tuh. Betul. Jadi ini kita udah ngobrol sama banyak sumber ya, Gak ya gitu, terutama di lingkungan pemerintahan dan lingkaran keuangan gitu ya, sektor keuangan gitu. Betul bahwa sebenarnya target yang diincar gitu ya, tidak hanya berhenti sampai deputi gubernur. Jadi Thomas ini disiapkan untuk masuk untuk nanti akhirnya jadi BI 1. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Sama kayak waktu di Kementerian Keuangan ya, dibagangkan dulu sebagai Betul. wakil menteri supaya dia melihat bagaimana cara kerjanya supaya dia nanti mungkin siap gitu ya. Jadi BI kayak gitu juga ya, Go? Ya, betul. Bentar, ini analisisnya dari mana nih? Oke. Apa persiapan bahwa dia kemudian disiapkan untuk menjadi gubernur BI? Ya, ini sebenarnya cerita yang udah terakumulasi Gak gitu. Kita udah kumpulin info ini bahkan sejak pertengahan tahun lalu gitu. Kalau sebenarnya Presiden Prabowo itu bisa dibilang agak kurang happy ya dengan gubernur BI sekarang gitu ya, Peri Warjio dalam sisi pengambilan kebijakan. Khususnya untuk menopang yang namanya kebutuhan pemerintah gitu ya, dalam artian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi gitu yang disebut. Ini maksudnya BI itu terkesan pasif gitu ya, tidak pro sama pertumbuhan gitu dengan terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Itu beberapa diantaranya terkait suku bunga dan juga likuiditas. Kayak misalnya kalau misalnya mendukung pertumbuhan itu biasanya kebijakannya harus suku bunganya diturunkan gitu. Actingnya Peri sebaliknya gitu. Begitu juga dengan likuiditas gitu ya. Harusnya kalau pemerintah ingin mendukung pertumbuhan itu, likuiditas itu harus banjir. Ini malah salah satunya malah BI menyedot likuiditas gitu. Ini tuh udah terlihat. Contohnya untuk likuiditas ya, itu kita juga udah sempat nulis tuh soal SRBI. Jadi ini surat utangnya Bank Indonesia. Itu waktu itu Peri meluncurkan SRBI sekitar 2-3 tahun lalu itu untuk tujuannya stabilitas nilai tukar, karena menarik capital inflow gitu ya, modal portofolio supaya rupiah kita kuat gitu. Tapi ternyata ini imbal hasilnya itu tinggi, bahkan bisa dibilang tuh lebih kompetitif dibandingkan sama surat utang pemerintah gitu ya. Nah, bank-bank juga masuknya ke situ. Nah, ini nih salah satu problemnya juga gitu. Tapi bukannya Peri Warjio ini cukup akomodatif, Go. Misalnya di program perumahan rakyat yang salah satu programnya Prabowo, BI ini udah menyiapkan obligasi perumahan gitu. Betul. Jadi sebenarnya Peri juga dari info yang kita dapat nih ya, Peri juga tidak diam aja sebenarnya. Dia juga sudah berupaya untuk tadi berkompromi gitu ya, mencoba mengakomodasi kebutuhan itu, Mang. Tapi lagi-lagi belum cukup karena ternyata memang kebutuhan gitu ya dari pemerintah sendiri itu terkait dengan pendanaan, khususnya dukungan pendanaan dari Bank Indonesia itu lebih besar lagi. Padahal gitu. ini kan udah banyak ya. Maksudnya selain tadi ya perumahan, ya Menteri Purbaya kan udah ngambil duit 200 triliun tuh. Untuk kemudian disalurkan ke Himbara. Dan kemudian Desember kemarin ya yang lo tulis soal Kementerian Keuangan bikin kebijakan bahwa surplus BI nanti bisa ditarik sebelum diaudit. Artinya memang ini kayaknya pemerintah tuh ngincer Bank Indonesia dari berbagai sisi nih. Betul. Nah, inilah makanya, dan sebenarnya kalau misalnya kita ngobrol ya sama orang-orang lingkaran pemerintahan, pergantian itu bukan sesuatu yang mengagetkan karena memang sudah ditebak gitu. Jadi tapi ketika momentumnya sekarang gitu ya, itu kenapa? Nah, ini kita juga udah belanja nih ya, motifnya apa sih gitu, kenapa urgent banget sekarang. Nah, tapi salah satunya juga yang waktu itu jadi perbincangan, kenapa sih nggak diganti dari saat pertengahan tahun lalu itu nggak ada calon, Gak. Jadi waktu itu belum ada yang sekaliber Peri mungkin ya untuk bisa menjadi gubernur Bank Indonesia waktu itu. Masalahnya di talent management. Betul. Nah, sekarang nih mungkin ya ponakannya sudah dilihat sudah cukup lah ya magangnya. Cukup nih magangnya. Dan salah satu kita dengar juga pos Menq itu Kemenq, Kementerian Keuangan itu kan sebelumnya kenapa Thomas
ditempatkan di situ waktu itu kan karena Menteri Keuangannya masih Sri Mulyani ya. Betul. Nah, ini sekarang udah berganti dengan Purbaya tadi. Yang lebih dekat ke presiden gitu. Betul, sudah lebih confidence gitu dari istana untuk menyerahkan itu ke Purbaya. Jadi sehingga bisa nih digeser ke BI begitu. Tapi bukannya sebelum akhirnya ya nama Tommy ini kuat mencuat gitu ya, banyak juga yang lu dengar bahwa ada tokoh-tokoh yang disiapkan sebenarnya untuk menempati gubernur BI gitu. Termasuk tokoh-tokoh senior kan. Maksudnya orang ulama yang kemudian namanya hidup lagi. Muncul lagi. Muncul lagi. Betul, ada orang-orang di lingkaran Prabowo gitu ya, di lingkaran pemerintahan yang kita juga beberapa kali udah pernah sebut namanya sih gitu. Tapi selengkapnya kalau mau tahu baca di majalah Tempo. Nah, balik lagi nih, ada yang lebih urgent juga selain tadi ya prosesnya gitu ya untuk menuju BI 1, adalah tadi gue bilang motifnya. Nah, ini kita sebenarnya punya beberapa informasi gitu ya dari hasil wawancara terkait apa sih gitu yang melatar belakangi kenapa harus ada istilahnya perpanjangan tangan ya dari pemerintah gitu ya untuk ya kita bisa bilang ini cawe-cawe juga lah ya untuk masuk ke BI gitu. Apa yang diincar sebenarnya? Apa yang diincar? Ini Evan yang punya info. Ini ada cerita nih Goy. Jadi kita banyak dapat analis ya dari para ekonom juga para narasumber dari lingkaran pemerintahan bahwa ada symptoms bahwa dominasi fiskal ini akan semakin besar di otoritas moneter. Nah, itu salah satunya diperlihatkan dari yang tadi disebut sama Praga. Ada kebijakan untuk pemerintah ini bisa menarik sisa surplus BI sebelum diaudit. Nah, biasanya nggak kayak gitu kan? Biasanya nggak seperti itu. Dia harus nunggu sampai selesai diaudit dulu oleh BPK pada bulan kuartal kedua lah di tahun berikutnya, bulan Mei, bulan Juni dia baru keluar laporannya. Pemerintah baru bisa menarik itu pun jika terjadi sisa surplus lebih rasio modalnya lebih dari 10% ya dari kewajiban moneter. Nah, persoalannya adalah dalam 5-6 tahun terakhir seperti yang kita bahas kemarin ya, rasio modal tidak pernah melampaui 10% dan belum ada kepastian juga apakah tahun lalu, sisa surplus tahun lalu itu rasio modalnya bisa melebihi 10% sehingga pemerintah bisa menarik uang itu untuk menambal defisit fiskal yang makin melebar. Kalau belum diaudit kan kita nggak tahu sebenarnya surplus apa enggak. Nah, dengan aturan itu sebenarnya tetap bisa mengambil apa gimana, Pak? Tetap bisa mengambil karena di peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tahun 2025 itu ditambahkan klausul bahwa jika misalnya nanti setelah diaudit rasio modalnya ternyata nggak sampai 10% misalnya atau sisa surplusnya itu tidak sebesar yang sudah diserahkan sebelumnya, ya nanti di pemerintah bisa mengembalikan tuh kelebihannya ke Bank Indonesia. Udah kepake gimana? Jadi orang-orang di lingkar pemerintah juga bilang bahwa ya ini sebetulnya mekanisme untuk pinjam duit dari BI aja. Minjem dulu bos. Pinjam dulu waktu. Ayam meren. Benar. Nah, ya ini nambahin ya, Van. Kalau soal pagar-pagar ini tuh memang sepertinya udah disiapin juga sih dari jauh-jauh hari gitu. Tadi kan Revan ngomong soal PMK ya, tentang surplus. Jadi kan memang BI itu setiap tahun punya pendapatan yang besar ya, nilainya triliunan. Kalau di tahun 2019 ketika terakhir kali BI menyerahkan sisa surplusnya ke BI itu sekitar 30 triliun tuh. Surplusnya. Iya. Nah, tidak sebesar kebutuhan presiden sebenarnya, Evan ya. Iya, tapi pasti dengan semakin besarnya rasio modal dan cadangan yang dipunyai BI, dia akan semakin naik ya, bertambah. surplusnya. Nah, gue juga ngobrol proyeksinya ini sebenarnya bisa hampir 100 triliun gitu dari surplus ini gitu. Dan tadi kan apalagi mekanismenya bisa diambil di depan nih gitu, disetor di depan. Gitu. Jadi nggak ada ketentuan tuh harus 10% atau berapa, bisa diambil berapapun. Jadi ada kali 100 mah gitu ya. Nanti gua balikin gitu kalau misalnya udah diaudit ternyata duitnya kurang gua balikin gitu kan. Balikinnya tapi juga jangan lupa nggak ada klausul tentang tenor. Kapan dia harus balikin? Leluasa sekali lah pokoknya ini ya. Ya kalau gue inget lah ntar gue transfer. Gitu bener gak? Nah ini juga ada lagi pagar yang lain nih yang juga sedang disiapkan karena sebenarnya ini belum diteken ya revisinya, yaitu revisi Undang-Undang P2SK. Ini sebenarnya kita juga udah tahu ini pembahasannya dari lama ya. Dan tapi memang ada satu klausul yang mungkin kalau dilihat pasalnya itu terlihat hanya penambahan. Kalau gue lihat itu hanya sedikit mengubah, misalnya dalam rangka diganti jadi dan gitu ya. Misalnya sebelumnya stabilitas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, yang baru ini ya bocorannya yang kita dengar ya. Tentu ini akan ada pembahasan lagi nanti di DPR
itu diganti jadi stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Betul. Ini dimaktub dalam tugas Bank Indonesia. Jadi tugasnya 2 nanti ya. Apa yang berubah ya kalau kayak gitu ya? Nah, ini kita juga udah ngobrol ya sama pakar-pakar gitu ya, khususnya pakar moneter gitu. Mereka bilang ini tuh terlihat kecil tapi sebenarnya krusial. Karena ini ada di tugas Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia yang selama ini kalau bikin kebijakan refernya mungkin hanya ke tujuan utamanya itu tadi ya, stabilitas moneter ya. Sekarang itu harus ada tambahannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, berarti kan kita lihat tugas wewenang BI itu ada misalnya pengaturan nilai tukar, kemudian kebijakan makroprudensial, kemudian suku bunga acuan. Nah, ini semuanya harus mendukung pertumbuhan ekonomi. Gak bisa lagi cuma pro stabilitas, tapi tadi harus dua. Pro growth. Ya, kan? Kalau yang dibilang sama Perry sebenarnya kan selama ini dia selalu ngomong kita itu pro growth gitu ya. Ternyata masih kurang gue. Kurang. Kamu kurang total ya. Mungkin yang dimaksud dengan pro pertumbuhan adalah membantu menambal defisit PBN ya. Karena kan kalau kita lihat 2026 ini banyak ekonom dan juga lembaga analis gitu yang memprediksi defisit 2026 APBN bisa sampai di atas 3%, sampai 3,5% gitu. Ya kita lihat aja lah porsi belanja atau struktur belanja pemerintah itu sangat besar. Dan pembiayaan untuk utangnya sendiri kan diragukan nih, apakah surat utang negara ini masih menarik gitu. Ditambah tadi kan Bank Indonesia juga punya SRBI. Betul. Nah, memang kayaknya ini akhirnya jadi solusi buat pemerintah nyari tambalan gitu ya lewat kantongnya BI. Ya, ini juga sebenarnya udah kita mention berkali-kali ya betapa sebenarnya kondisi keuangan pemerintah gitu tuh sebenarnya fiskal kita tuh cekak gitu. Cuma susah gimana ya bilanginnya. Nggak nyampe ke presiden kayaknya. Gitu. Jadi memang kondisinya tadi benar kata Praga gitu. Jadi memaksimalkan celah dimanapun gitu. Termasuk sekarang ternyata masuk ke ranah moneter dari sisi salah satunya surplus gitu ya yang bisa diincar gitu untuk bisa tadi ikut menambah pendapatan. Kalau kita lihat 2025 penerimaan pajak kita shortfall kan gitu 13% gitu. Dan kalau misalnya dihitung dengan kebutuhan belanja sekarang itu kita butuh harus menutup hampir sekitar 430-an triliun. Nah, dari mana uangnya? Nah, itu kan yang harus dipikirkan. Sementara gitu ya, Prabowo gitu ya tidak mau menghentikan sama sekali proyek-proyek ambisinya, termasuk MBG kita lihat ya. Kemudian apalagi memang food estate gitu misalnya. Nah, banyak di majalah Tempo nih. Itu cover kita. Betul, semuanya itu harus jalan gitu. Nah, ini juga kan lo juga nulis gitu bagaimana sebenarnya upaya cawe-cawe ini gitu ya di devisa gitu ya salah satunya ini juga masuk nih dari pemerintah dan ini juga sempat bikin geger industri perbankan. Yaitu ada info soal devisa hasil ekspor itu yang masuk harus sekarang di-pool ke Bank Himbara. 100% lagi. Gimana ceritanya itu Ga? Iya, ini kan kebijakan baru ya dari Kementerian Keuangan gitu, Menteri Purbaya. Sebenarnya ini udah agak lama ya dari sekitar bulan Oktober mungkin. Iya, dia udah ngomong gitu kan evaluasi gimana nih DHE. Ya, tapi memang baru diberlakukan di per Januari ini. Jadi intinya adalah di kebijakan baru ini dana hasil ekspor atau hasil jualan kita ke luar negeri itu yang tadinya hanya wajib disimpan sekitar 50% di bank, sekarang wajib 100% dan harus di bank-bank milik pemerintah, bank-bank Himbara. Berapa lama tuh Gak? Itu sampai 1 tahun. Jadi artinya ilustrasinya nih ya, mungkin biar gampang gitu. Kalau ada satu perusahaan jual batu bara atau sawit gitu ke luar negeri, diekspor, ini kan dapat dolar nih, dibayarnya sama dolar. Nah, si dolar itu tuh harus disimpan ya di bank-bank Himbara, antara Mandiri, BNI, BRI, atau yang lain lah ya. Nah, ini harus disimpannya 100% dan dalam waktu 1 tahun. Kenapa dibikin kebijakan kayak gitu? Karena pemerintah pengennya salah satunya untuk menambah pasokan dolar di dalam negeri gitu ya. Selain itu, ya kalau misalnya dolar di dalam negeri ini melimpah, nilai tukar rupiah nanti akan lebih stabil gitu ya harapannya. Nah, kemudian dengan banyak perusahaan yang menyimpan duitnya di dalam negeri, artinya kan likuiditas bank-bank kita juga bakal lebih kuat gitu ya, lebih banyak. Dan harapannya dengan semua kombinasi itu ekonomi Indonesia bakal lebih aman lah gitu. Jadi ilustrasinya kalau dulu perusahaan itu misalnya habis jualan di luar negeri, terus mereka ya bebas mau masukin atau nyimpan duitnya itu di bank mana aja, sekarang wajib di dalam negeri gitu. Tapi kan ini sebenarnya konsekuensi dari pembiayaannya. Jadi gini, misalnya gue dapat pembiayaan dari bank A, ya wajar kalau gue naruhnya di bank A gitu misalnya kayak begitu. Nah, tapi kalau sekarang diwajibkan di Himbara, nah gimana ini nasib bank A yang sudah memberikan misalnya pembiayaan kepada gue gitu?
Ya itu dia yang kemudian jadi keluhan banyak perusahaan ya, nggak cuma perusahaan dalam negeri tapi perusahaan multinasional yang berkorporasi di Indonesia gitu. Selama ini kan ya ibaratnya kayak gini deh, lo kerja di satu kantor terus gaji lo ditransfer pakai rekening yang sama gitu ya, karena misalnya kantor lo waktu itu punya kredit ke bank tersebut gitu. Nah sekarang perusahaan-perusahaan ini harus mindahin bikin rekening baru di bank-bank himbara gitu untuk memenuhi kewajiban ini gitu. Tapi persoalannya ada bagian dari duit itu yang nggak boleh dipakai, ditahan dulu gitu. Nah ini yang kemudian jadi keluhan juga buat perusahaan-perusahaan, terutama yang mungkin perusahaan kecil ya, yang modalnya cekak gitu. Ya kan mereka butuh duit itu untuk muterin lagi buat jadi modal, buat beli bahan lagi gitu. Bank swasta itu fair nggak sih sebenarnya? Dia kan memberikan pembiayaan untuk ekspor gitu. Itu dia yang diprotes, memang banyak bank swasta yang kemudian mengeluhkan lah gitu. Kenapa harus seperti ini? Karena dengan hilangnya nasabah-nasabah mereka ini ya likuiditas mereka juga terancam menipis gitu. Oke, ini juga menjadi perbincangan hangat ya di perbankan gitu, dan tapi kita juga udah coba konfirmasi juga ya ke Menteri Keuangan khususnya, karena ini bentuknya juga nanti peraturan pemerintah juga gitu ya, dan itu di situ disebut bahwa kalau kata Purbaya nih, supaya kita gampang kontrolnya gitu. Karena dari evaluasi ini kan kebijakan DISDA sempat direvisi ya pada awal tahun lalu ya, untuk diperpanjang menjadi 1 tahun. Nah dari implementasi itu ternyata didapatkan evaluasi bahwa dolar yang masuk itu langsung sebagian besar dikonversi ke rupiah, sehingga pasokan dolar dalam negeri pun nggak ikut naik walaupun devisanya ada peningkatan. Nah kemudian dibikinlah revisi kebijakan DISDA lagi. Nah, jadi muncul pertanyaan nih ketika kita bahas soal devisa. Ini kan memang devisa ini memang domainnya dikelola oleh Bank Indonesia. Betul. Nah, apakah jangan-jangan kita menduga ya, ketika Thomas ditugaskan untuk masuk ke Bank Indonesia itu supaya dia bisa mengelola devisa ini untuk mendukung program-program pemerintah nih? Ya betul, Mang. Kita juga coba cari info ya. Jadi sebenarnya kita juga dapat info misinya Thomas tuh cukup banyak ya di sini, karena tadi ya ada surplus gitu ya. Kemudian ada pengelolaan devisa gitu ya. Ini salah satunya karena lalu lintas devisa itu memang ininya BI gitu ya, domainnya, dan BI itu juga memungkinkan bagi bank-bank untuk meredepositokan falas tadi yang dari eksportir distributor itu ke Bank Indonesia dengan memberikan imbal hasil lah yang menarik gitu. Nah kemudian juga ada juga tadi suku bunga gitu ya, terkait suku bunga. Jadi memang di sini gitu ya ada dugaan itu gitu supaya makin licin ya gitu ya kebijakan-kebijakan yang pro dengan kebutuhan pemerintah gitu, yang bisa mengakomodasi gitu apa yang dibutuhkan sama pemerintah gitu. Memang tujuannya arahnya ke situ gitu. Jadi sebesar-besar uang yang berputar di Indonesia itu untuk program-program pemerintah gitu ya. Dan ini menarik ya soal devisa ini kan, kalau misalnya kemarin kan sempat ada yang ngomong ya, kalau dihitung ini potensi dari devisa yang bisa dikelola oleh Bank Indonesia itu bisa sampai 900 triliun ya gue ya. Betul. Itu kan nilainya ya bisa lebih dari separuh APBN kita gitu kan. Ya pasti menggiurkan lah. Nah, kalau ngelihat ini semua kan kira-kira memang banyak nih kerjaan Thomas ya. Kapan kira-kira beliau mulai berkantor di Kebon Sirih atau di gedung Bank Indonesia nih? Nah, ini tentu harus menunggu fit and proper test dulu dijalankan ya. Masih harus ya? Masih ada tuh, supaya ada prosedur yang harus dilewati dulu. Supaya tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Dan kita udah dapat jadwalnya. Jadi pada Jumat pekan ini itu nanti Solihin yang akan mengikuti fit and proper test. Sementara Diki dan Thomas itu akan menjalani fit and proper test pada Senin pekan berikutnya. Setelah Thomas yang paling terakhir, habis itu langsung rapat komisi itu ya? Betul. Jadi itu nanti baru dimusyawarahkan ya kalau kata Musbahun, siapa yang akhirnya ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI gitu. Wah, penasaran nih. Masa sih kamu masih penasaran aja? Ya, dan tadi nambahin juga ya Van, diperkirakan juga gitu ya, setelah Deputi Gubernur tidak lama juga setelah itu akan ada mekanisme lagi nih untuk menuju BI 1. Cuma nanti ceritanya beda episode aja ya. Nah ini udah cukup banyak nih ngomongin keponakannya Presiden Prabowo dan juga Bank Indonesia. Sikap Tempo gimana gak soal ini? Oke, ini kita balik lagi ya, lihat akar masalahnya gitu, bahwa penerimaan negara defisit sementara kebutuhan atau keinginan belanjanya banyak gitu. Pada akhirnya pemerintah
cari berbagai sumber, cari berbagai jalan gitu untuk menutupi defisit itu. Dan ini salah satu yang kita lihat digunakan pemerintah gitu, menggunakan bank sentral yang seharusnya independen gitu ya, sebagai salah satu sumber penambal defisit. Nah ini berbahaya karena pertama tentu mengganggu independensi Bank Indonesia, bank sentral yang sejak era reformasi kemudian pelan-pelan dia mulai berubah menjadi lembaga yang independen dan punya otoritas sendiri gitu ya. Sekarang kembali digunakan oleh eksekutif gitu, oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah yang sebetulnya jawabannya simpel gitu. Kalau pemerintah ingin menghindari defisit melebar ya lebih berhemat lah gitu ya, mengurangi belanjanya gitu. Tapi yang ditempuh adalah jalan yang berisiko. Risikonya apa? Adalah dengan munculnya atau membesarnya ketidakpercayaan pasar. Akibatnya ya tentu yang kita lihat misalnya ketika di luar negeri atau di negara-negara lain dolar itu melemah, sementara di Indonesia dolar itu terus menguat terhadap rupiah gitu. Ini kan dan nembus 17.000 ya. Betul, kemarin 17.000 gitu. Ini kan kondisi yang anomali gitu. Ini sebetulnya bisa jadi salah satu indikasi bahwa ada keraguan atau ketidakpercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal Indonesia yang tadi mulai merongrong ranah moneter gitu. Ini bisa sangat berbahaya karena peruntukan kepercayaan, membuat investasi atau surat utang negara ini jadi tidak menarik lagi gitu. Karena orang jadi ragu, bener nggak sih pemerintah ini ngelola keuangan negara gitu. Oke, cukup ya kita bahas soal Bank Indonesia ya. Saksikan terus Jelas Sindong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.